Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dipanjangkan umur dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Setiap hari, setiap detik kita dibimbing dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertahajud itu salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan kategori sunnahnya itu adalah sunnah muakkad. Dijelaskan dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam itu, sebagian malam itu maka kita harus bertahajud untuk mendirikan sholat. Jadi tahajud itu bangun, kemudian dia melakukan sholat. Namun dalam istilah ini kita harus mengetahui dengan qiyamul lail dan tahajud. Yang mana qiyamul lail itu tidak disyaratkan untuk tidur dulu. Menghidupkan malam setelah Isya, mau dengan membaca Quran, mau dengan sholat. Ketika kita tidak bisa tidur, maka kita bisa qiyamul lail. Tetapi beda dengan tahajud. At-tahajjudu sholatu ba'dan naum. Tahajud itu sholat setelah kita tidur. Setelah kita bangun dari tidur, maka kita sholat. Jadi sholat tahajud itu diharuskan tidur dulu meskipun 1 jam, meskipun hanya sebentar. Beda dengan qiyamul lail. Ketika kita setelah sholat Isya kita susah untuk tidur, maka kita bisa mendirikan qiyamul lail dengan sholat-sholat sunnah, sholat mutlak atau sholat hajat, ataupun bisa dengan sholat taubat, bahkan sholat tasbih dan lain-lainnya. Ada juga yang mengisi qiyamul lail dengan membaca Al-Quran, belajar tentang ilmu, maka itu disebutnya dengan qiyamul lail, menghidupkan malam. Beda dengan tahajud. Orang tahajud itu setelah dia tidur, dia bangun, kemudian dia melakukan sholat, itu dinamakan tahajud, meskipun niatnya bukan tahajud. Bahkan ada dalam hadis Bukhari, ketika kita bangun kesiangan, arti kesiangan di sini sebentar lagi mau subuh. Kemudian kita melakukan sholat witir, fa in khifta as-subha fa'awtir bi wahidah. Ketika kita takut akan waktu subuh, sudah mendekati waktu subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Maka keutamaannya sama saja, dia akan dapatkan sholat tahajud. Karena apa? Karena tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah kita bangun dari tidur. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, ada qiyamul lail, ada tahajud. Nah, namun setelah tahajud dianjurkan untuk berzikir, jangan tidur lagi. Kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana disebutkan zikir yang paling baik itu setelah tahajud adalah beristighfar. Sesuai dengan surah Ad-Dariyah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil asharihum yastaghfirun. Maka bacalah istighfar. Yang mana istighfarnya bebas. Mau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun bisa istighfar saja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka bacalah istighfar itu 100 kali setelah sholat tahajud. Dan yang kedua, setelah kita melakukan istighfar, yang mana dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan, ketika kita mau beristighfar, maka jangan dulu mengucapkan kalimat istighfar sebelum kita memandang dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi hingga kita bangun dari tidur. Maka kita bayangkan dosa itu, kita minta ampunan kepada Allah, kemudian ucapkan dalam hati dan lisan, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Cara beristighfar seperti itu. Dan yang kedua, setelah kita beristighfar, maka kita beristighfarlah untuk kedua orang tua kita.
supaya dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kalimatnya astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. 100 kali. Jadi yang pertama kita istighfar mutlak untuk kita, kemudian kita beristighfar untuk orang tua kita. Bahkan kita bisa membaca tambahannya kalimat zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Nah, setelah kita beristighfar, kemudian yang ketiga kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan ya dalam hadis, man nasiya salata alayya nasiya tariqa ilal jannah. Barang siapa yang lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia lupa jalan ke surga. Dia keliru mau mencari jalan ke surga, tetapi dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka amalannya seperti itu, ikhwan fillah. Jadi yang pertama istighfar untuk kita, istighfar untuk kedua orang tua, bacalah tahmid, takbir, tasbih dan la haula wala quwata illa billah. Kemudian baca salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Barulah setelah itu menjelang subuh kita berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga bermanfaat ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.